Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu rekan pendidik dimanapun berada. Perkenalkan, saya Rukiah, SSIMPD. Saya guru biologi di SMA 1 Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang masalah yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu banyaknya siswa atau ada beberapa siswa yang mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Jadi deskripsi permasalahan yang saya hadapi seperti yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa saya menghadapi beberapa siswa yang seringkali mengantuk ketika mengikuti pembelajaran biologi, terutama yang jamnya itu di atas jam kelima. Jadi jadwalnya itu di atas jam kelima. Itu biasanya itu sesudah istirahat kedua. Dari hasil dialog dengan siswa-siswa yang bermasalah tersebut, didapat 5 akar permasalahan. Masalah yang pertama bahwa siswa tersebut mengaku tidurnya larut malam, sehingga ketika mereka paginya harus ke sekolah belajar, itu mereka sudah dalam kondisi tidak fit. Kemudian yang kedua, siswa tersebut mengaku belum sarapan sehingga merasa tidak ada energi untuk fokus belajar. Kemudian yang ketiga, siswa tersebut mengaku sarapan, tetapi setelah saya telisik memang porsinya tidak seimbang, tidak recommended buat seorang pelajar. Jadi umumnya mereka makan dengan jumlah karbohidrat yang banyak, tetapi proteinnya sedikit. Dan ini tentu saja tidak recommended buat pelajar karena semestinya itu pelajar itu proteinnya yang banyak, karbohidratnya yang dikurangi. Kemudian akar permasalahan yang keempat, anak mengaku sedang dalam kondisi tidak fit sehingga mereka mengantuk di dalam kelas. Kemudian yang kelima, ini juga evaluasi buat saya secara pribadi, anak mengaku merasa bosan mengikuti pembelajaran. Dari akar permasalahan tersebut, kemudian saya coba cari alternatif solusinya. Ada 4 hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya membuka dialog dengan siswa. Jadi siswa yang bermasalah tersebut saya panggil ke ruangan saya, atau biasanya saya juga menggunakan ruangan BK. Kemudian saya minta siswa tersebut untuk terbuka, menceritakan masalah yang mereka hadapi sehingga mereka menjadi selalu mengantuk di dalam kelas. Kemudian saya tawarkan alternatif solusinya, mereka mampu melakukannya atau menjalaninya. Kemudian saya tawarkan adanya punishment dan reward. Jadi kalau mereka bisa merubah kebiasaan mereka yang menyebabkan mereka mengantuk dalam kelas, biasanya saya kasih reward. Rewardnya sederhana aja, kadang-kadang saya cuma kasih pujian di dalam kelas. Kemudian kalau siswanya tersebut masih terlihat mengantuk, maka saya kasih punishment. Biasanya punishmentnya juga di dalam kelas, saya minta mereka mengerjakan soal di depan gitu, atau saya tambahin jumlah latihan soal yang harus mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, itu saya coba membuka komunikasi dengan orang tua siswa yang bermasalah. Jadi karena ada beberapa akar permasalahan yang sumbernya itu dari rumah. Di antaranya adalah tentang kesiapan fisik siswa ketika belajar. Jadi siswa yang mengaku tidurnya larut malam, itu saya minta orang tuanya untuk mau mengingatkan kapan siswa itu harus istirahat, kapan masih diperbolehkan untuk tetap beraktivitas sampai malam. Kemudian yang kedua, siswa yang mengaku belum sarapan sehingga mengantuk, itu orang tuanya juga saya ingatkan bahwa putra-putrinya itu untuk sarapan dulu dari rumah atau membawa bekal makanan. Kemudian yang ketiga, itu berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan petugas piket. Wali kelas dan guru BK itu perlu mengetahui tentang masalah ini karena dikhawatirkan kebiasaan mereka yang mengantuk di dalam kelas itu akan berdampak kepada nilai-nilai kognitif mereka gitu. Jadi wali kelas dan guru BK pun harus ikut mengawal siswa yang bermasalah tersebut. Sedangkan petugas piket ini nanti membantu wali kelas dan guru BK untuk mendapatkan data berkaitan dengan siswa-siswa yang bermasalah.
Kemudian yang keempat, ini saya coba melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di dalam kelas supaya siswa itu nggak ngantuk lagi gitu. Di antaranya adalah saya melakukan ice breaking. Jadi di awal pembelajaran kalau terlihat siswa mengantuk, maka saya coba lakukan ice breaking yang membuat mereka kemudian menjadi segar lagi. Macam diajak bernyanyi bersama atau tepuk tangan atau gerakan-gerakan yang membuat mereka menjadi segar kembali. Atau bisa juga saya selingi pembelajaran itu dengan humor ya. Jadi apalagi materi pembelajaran biologi itu kan dekat dengan keseharian mereka. Jadi mencari bahan untuk humor itu banyak di pembelajaran biologi. Hasilnya, alhamdulillah ketika saya coba terapkan alternatif solusi-solusi tersebut, siswa yang mengantuk itu jumlahnya mulai berkurang. Demikianlah tadi video permasalahan pembelajaran yang saya temui dan alternatif solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.